ada berbagai channel apologet Katolik. Saya juga pernah singgah di channelnya Paman Gea, kemudian ada Apostolik TV, ada Katolikku Keren. Nah, satu pertanyaan juga ini, sebab kita kan punya magisterium sebagai sumber pengajaran dan sebagai standar ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi apabila ada perbedaan pandangan antara apologet Katolik? Menurut Paman Katsu itu sebaiknya diselesaikan dengan cara bagaimana? Sebab kalau misalnya kalau di sebelah itu karena tidak ada kesatuan, ya mereka bebas-bebas saja. Cuman kalau di kalangan apologet Katolik, ini yang saya khawatirkan. Sebab nanti jangan sampai awam jadi bingung yang mana yang benar. Seperti itu, Paman. Oke, yang pertama yang mau saya tanggapin itu kemarin ada pertemuan pada tanggal 27 Mei itu di Zoom. Itu yang jadi pembicara Romo Surya Awangga SC. Beliau sampaikan memang dari KWI sedang memproses agar web-web lepas seperti Blogspot yang menulis tentang ajaran-ajaran Katolik itu bisa di-screening. Ini masih sementara dikembangkan, gitu ya. Untuk YouTube pun begitu, akan di-screening. Di-screening di sini apa? Akan ditinjau, dilihat kontennya membicarakan ajaran Katolik. Nah, mengacu pada kanon tadi, sesuai tidak dengan ajaran yang diberikan oleh magisterium. Begitu. Katakan kalau tidak sesuai dengan magisterium, tentu yang memiliki channel nanti akan dihubungi, Pak. Itu udah konsekuensi logis. Gitu. Nah, Begitu ya. menanggapi Jadi iya. minta maaf saya potong. Iya, Artinya silakan, nanti nggak apa-apa. akan ada screening dari pihak KWI, kemudian Ya, mereka akan menghubungi channelnya, begitu ya, ya Paman? pasti. Itu pasti. Oke. Oke, itu juga berkenaan dengan web-web, mungkin Blogspot kan akhir-akhir ini juga agak hebat ya, Pak. Nah, itu juga nanti pasti. Cuman kan ini proyek bertahap gitu ya. Kita tahu imam kita juga minim gitu jumlahnya di satu sisi. Oke, terus mengenai masalah perbedaan pendapat antara YouTuber yang A dengan yang B. Kalau saya orang dari kan teman kita sambar beledak minta maaf dari Yohana. Nah, Mbak nunggu hadirlah. Itu link sudah saya berikan loh. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan Kak Tidak. Yohana, ya. Begini. Kakak Nona kita. Halo. Gitu. Halo. Iya, silakan, Paman. Maksudnya begini, untuk Yohana atau juga teman-teman di live chat itu ya sudahlah, tidak usah pikirkan itu tidak terlalu penting itu untuk dibahas itu istilahnya, terlepas bahwa mungkin ada yang salah ngomong atau ada yang nanti di apologet Kristen itu saya pernah baca itu di, YouTube-nya Warane itu kan, Nah, sempat ada menyinggung itu ya, saya tidak tahu persis itu kan, saya biasa tidak terlalu peduli hal-hal yang bukan substansial ya. Tetapi maksudnya iya, mungkin kita salah dengar atau mungkin salah ucap, sebaiknya secara personal saja, jangan di live, nanti orang lain dengar semua ini kan heeh, kurang enak. Intinya sudahlah, kalau mungkin ada misinformasi, ya itu biasa, kita manusia itu kan pasti ada salahnya sih itu ya. Tapi intinya iya, kalau soal inklusisi, waktu itu yang kami bahas dengan yang teman muslim itu sudah jelas. Bahkan saya di situ sudah menjelaskan secara detail seperti ini.
Jadi intinya kesimpulannya sudah jelas, tidak ada yang namanya bilang paus yang menyuruh untuk apa, karena kalau saya buat perbandingan dengan beberapa buku yang saya baca juga itu memang, untuk itu juga menjadi counter untuk buku-buku lain yang menulis tentang sejarah yang salah. Apakah karena dia pembenci Katolik, kita tidak tahu persis. Apakah dia orang Katolik yang menulis atau bukan. Ya namanya kalau orang Katolik pasti dia membela gerejanya, tapi yang membenci ya pasti dia akan mencari kesalahan gerejanya. Tetapi kalau Iya, kita betul. meneliti satu-satu, misalnya di salah satu buku yang saya pernah baca, di Spanyol itu tahun 1194 itu dalam dokumen Alfonso kedua, seorang raja Aragon Catalonia yang melawan, heresi Waldensian. Nah itu kan, pengadilannya itu diberi hukuman bakar, tetapi itu bukan inisiasi dari otoritas gereja. Nah jadi dia menambahkan itu dalam, peraturan perundang-undangan di Spanyol waktu itu. Ya memang gereja hanya mendirikan inkuisisi itu untuk, mengkonter ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa ini tidak benar, ini tidak benar. Sedangkan nanti soal otoritas sipil, menghukum karena soal masalah stabilitas politik, ekonomi, ya itu memang sah-sah saja sesuai dengan kewenangan dia di kerajaannya itu. Itu dibaca, itu ada dalam dokumen Alfonsus kedua tahun 1194, Raja Aragon Catalonia ya, mungkin waktu itu disebut begitu ya zaman itu di wilayah Spanyol. Nah, termasuk juga misalnya ada buku yang ditulis oleh Lorente, nah itu juga di counter juga bahwa ada beberapa tulisan yang ditulis oleh Lorente yang katanya itu adalah mantan inkuisisi Spanyol. Nah, di situ dikatakan bahwa Iya, kadangkala ada beberapa informasi yang tidak benar yang dia sebarkan dalam, kisah tentang aktivitas inkuisisi di wilayah kerajaan Aragon Spanyol. Itu dokumennya tahun mhm. 1225 dan 1228 itu. Nah, karena begini, nanti kemudian itu memang, Paus Sixtus keempat lalu kemudian Innocent ke-7, mereka mengeluarkan bula lagi. Mereka mengeluarkan bula lagi tentang aktivitas inkuisisi yang tentu saja sudah berlebihan yang ada di, wilayah kerajaan itu. Dan ini kan tidak sesuai lagi dengan apa yang dimaksudkan oleh gereja. Nah, itu juga ada beberapa bula yang untuk melawan itu. Jangan sampai nanti terjadi kekerasan fisik bahkan sampai hukuman mati itu. Jadi artinya gereja juga tetap memperhatikan situasi itu, bukan berarti gereja diam. Nah, itu perlu kita, pahami dari sudut pandang itu, bahwa oke, bahwa orang menuduh secara tidak langsung bahwa ini gara-gara gereja mengizinkan akhirnya terjadi yang sampai berlebihan seperti ini, ya sah-sah saja kalau mereka menuduh seperti itu. Tapi intinya bahwa gereja dalam otoritas pengajarannya tidak pernah, mengikut campurkan soal urusan di, wilayah negaranya. Tetapi gereja tetap mengedepankan, sebagai suara kenabian supaya hal-hal yang nanti sampai terjadi seperti itu jangan terjadi lagi. Nah ini yang ditulis oleh beberapa, sejarawan bahwa Paus, Sixtus Maaf juga Paman dan juga Padua, selanjutnya saya Innocent ke-8, tolong ya memberikan, saya sabar, izin memberikan ini. beberapa bula untuk melawan, aktivitas inkuisisi itu. Ya, oke. Ya, Baik. izin ya Paman Padua untuk Gimana? dipotong. Ya, izin mau dipotong. Oh, Gajah Mada ketimbang kamu keluar-keluar di situ masuk aja ke sini. Ayo bersama saya. Saya mau tahu skill kamu dalam mendengar. Listening comprehensive skill kamu ketimbang kamu ketak-ketik di situ masuk di sini. Kalau kamu gentle. ya sudahlah itu tidak perlu ditanggapi lagi ya. Sudahlah saling itu saja. Mungkin, Karena kesalahan gini Paman informasi yang Padua. kita dengar atau Hal apa yang itu tadi. seperti ini, Nah, hal yang seperti ini kalau tidak ditabuk dulu, ya kan Paman Padua istilah kasarnya, kalau tidak ditabuk dulu, dia tidak akan tahu kalau misalkan cara dan pola dia itu bisa menyesatkan orang lain dan hati dia bisa memberikan orang lain itu hati yang pahit gitu loh Paman Padua. Pace Nah, kamu EB kan Bagaimana yang kalau lebih saya tajam. sudah itu tidak usah dibahas aku lagi. Tidak aku terlalu usul karena kita sudah bagi jelaskan waktu itu panjang lebar tuh dengan teman yang betul-betul. Farhan itu.
Semua dengar Jadi, kok itu, tidak nah, entah salah dengar atau salah tangkap ya. Kadang-kala namanya live ini kan video kan bisa suara bisa hilang muncul, kita tidak menangkap keseluruhan itu kan karena sinyal juga kan. Makanya lebih baik ya secara Iya, pribadi kalaupun saja. nanti dia live kan, kalau nanti dia live, saya akan tonton di channelnya dia. Kalau dia tidak pin linknya dan saya tidak bisa masuk, berarti saya anggap kamu itu hanya pembual saja. Kalau betul kalian reaksi, ya video ini, pin link kalian, StreamYard kalian, kalau saya tidak bisa masuk, berarti saya anggap kamu itu pembual. Biasakan Sudah. bertanggung jawab atas ketik kamu di sini. Dengarnya dari mana sebenarnya? Yang pernyataan itu. Dengarnya itu dari mana? Harus bilang di sini juga supaya jangan nanti kesalahan. Tidak apa-apa mau sebut channel apa saja tidak soal kok. Ini kita kan hanya Bukan Paman Padua. Jadi kan kita tuh ada itu. ya, jadi begini Paman Padua. Saya tuh orang biasanya menggunakan kata-kata dengan majas gitu loh Paman Padua. Dan saya tidak pernah menyebut sesuatu merek, baik siapapun itu. Itu kalau saya. Tetapi kalau dia framing saya menyebut DKC, dia harus kasih pembuktian sama saya di sini. Pembuktian kalau saya menyebut DKC dan menuduh memfitnah DKC, biar saya ngerti nih, pola pikir dia, pola dalam dia mendengar, listening comprehensive skill dia sebatas mana. Nah, sekarang gini ya, Katsu yang tengahin. Tadi Paman Padua sudah jelasin ya. Kamu mau dengar Paman Padua atau mau dengar yang mana terserah. Kalau Katsu akan dengar Paman Padua. Apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah. Ya, lakukanlah Gajah Mada. Kalau kamu anggap itu yang paling benar, silahkan. Gitu. Karena saya kalau narasumber yang hadir di channel saya sudah saya announce semua, tidak boleh sebut merek, itu mereka sudah tahu. Bahkan Paman Padua pun tahu kebijakan saya yang ini. Jadi silahkan kalian mau lakukan apa, nggak apa-apa ya. Jadi kita nggak usah lama-lama ribut gitu. Iya. Gitu. Nggak usah ribut lama-lama deh. Gitu. Ya tanpa mengurangi rasa hormat lah ya sama Paman Padua sama Paman Lucifer di sini dan teman-teman yang sedang menyaksikan ya. Kalaupun dia mau memfitnah saya dengan menyebutkan merek ya, saya minta maaf biar ini tidak panjang. Tapi kalau kamu mereaksi video ini, saya tunggu kalian pin link StreamYard kalian. Kalau saya tidak bisa masuk, saya anggap kalian pembual. Hanya itu saja. Kalau kalian berani untuk mereaksinya, tapi tidak pin link StreamYard kalian, saya anggap kalian pembual. Sudah Berani bertanggung jawab. Publik yang menilai saja sudah. Katsu nggak Ya, bergerak ke arah berani begitu. bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab atas Ini apa yang dia katakan. Netizen atau apa ya. Ya itu sudah biasa deh lah. Kamu kayak nggak ngerti. Bener nggak Paman? Netizen kan biasa suka manas-manasin tuh Paman. Bener nggak? Sesekali dididik apa lah mereka ini. Udah nggak usah kepancing lah. Aneh-aneh. Lama-lama nanti gua siomay di sini. Mungkin Yohana dengarnya di channel mana. Nanti saya bawain siomay ya Mbak Yona ya. Dimaafkan Kakak Nona saya bawain siomay ya.